Cek suaranya Bu Ulfa terdengar kah? Terdengar. Oke. Ini seadanya dulu ya, 30 siswa. Maaf 28 berarti tidak masalah. Nanti kalau misalnya Bu Ulfa absen bilang aja ada yang dispen atau tidak mengikuti gitu ya. Atau bilang saja masuk semua enggak masalah ya. Soalnya ini kan pembelajarannya sore hari, jadi kalau misalnya tidak ikut enggak apa-apa. Saya mulai 16.05. Silakan di-on-kan dulu kameranya. Nanti kangen-kangenan karo koncone. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Meskipun ini sudah sore hari, semangatnya tetap harus pagi ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menentukan nilai optimum dari permasalahan program linear dua variabel yang merupakan materi kelanjutan dari menentukan daerah penyelesaian dari permasalahan program linear. Jadi ini untuk subbab materi terakhirnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Silahkan untuk Balo bisa dipimpin doanya loh. Sebelum memulai pembelajaran pada sore hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengan berdoa kita diberikan kelancaran sampai pembelajaran hari ini berakhir. Amin. Untuk selanjutnya, Bu Ulfa akan cek kehadiran kalian. Di sini sudah ada 30 siswa, 32 ini dengan Bu Ulfa dan akun yang buat rekaman ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini karena tadi Saif ada dispen, makanya tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, selanjutnya Bu Ulfa tadi sudah menyampaikan pembelajaran hari ini kita akan membahas nilai optimum dari permasalahan program linear. Supaya semangatnya lebih meningkat lagi, masih ingat misi SMA Negeri 1 Rembang? Ayo, bagaimana misinya? Berjadi diri dan maju dalam prestasi. Oke, kita bareng-bareng ya. Ketika Bu Ulfa menyebutkan SMA Negeri 1 Rembang, kalian menyebutkan berjati diri dan maju dalam prestasi. Hitung ya. Yuk, SMA Negeri 1 Rembang. Berjadi. Ya, berjati diri dan maju dalam prestasi. Jati diri kalian menunjukkan karakter kalian yang memang beda dari siswa-siswa lainnya, sehingga kalian tetap memiliki karakter bagaimana kita bersekolah di kampus biru kita SMA Negeri 1 Rembang. Untuk selanjutnya, Bu Ulfa izin share screen untuk menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, seperti yang saya sampaikan, kita akan mempelajari nilai optimum dalam permasalahan program linear. Nah, yang kita gunakan di sini karena tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat memprediksi nilai optimum dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel menggunakan uji titik pojok dengan tepat. Nah,
Sebenarnya untuk menentukan nilai optimum itu ada beberapa cara. Salah satunya adalah uji titik pojok dan garis bidik. Akan tetapi Bu Ulfa di sini fokuskan ke uji titik pojok. Karena apa? Kita untuk menentukan nilai optimumnya akan lebih efektif dan efisien. Ya. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat merancang penyelesaian permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel dengan benar. Terus kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menentukan nilai optimum dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel dengan tepat. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel dengan benar. Nah, sekarang ketika Bu Ulfa menanyakan, sebelum kita masuk ke menentukan nilai optimum, Bu Ulfa tanya dulu, apakah kalian masih mengingat bagaimana cara menentukan titik potong dari dua buah grafik? Melalui substitusi dan eliminasi X dan Y. Melalui Substitusi maupun eliminasi X dan Y sehingga ditemukan titik potongnya. Oke, substitusi ataupun eliminasi dengan dari X dan Y-nya sehingga ditemukan titik potongnya. Selain metode substitusi dan eliminasi, adakah metode yang lainnya? Apa yakin kalian hanya menggunakan metode substitusi kok atau eliminasi kok ketika menentukan titik potong dari dua buah grafik? Ada yang punya jawaban lain? Satu lagi ya. Jadi untuk menentukan titik potong dari dua buah grafik dapat menggunakan penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi, eliminasi atau gabungan. Nah, biasanya kalian seringnya nanti adalah di gabungan. Ya. Lanjut. Nah, untuk sambil kalian buka LKPD yang pertama, di sini ketika Bu Ulfa punya masalah tentang seorang pedagang buah memiliki modal Rp900.000 untuk membeli apel dan pisang yang akan dijualnya kembali. Harga beli tiap kilogram apel adalah Rp30.000 dan pisang Rp15.000. Jika tempat pedagang tersebut hanya bisa menampung 40 kg buah dan pedagang tersebut mengambil keuntungan dari penjualan apel Rp4.000 per kilogram dan pisang Rp5.000 per kilogram, berapa keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pedagang buah tersebut? Ya. Kalau misalnya Bu Ulfa sajikan masalah ini, masih ingat nggak permasalahan ini itu ada di LKPD berapa kemarin? LKPD 3. Nah ini baru LKPD 3. Pertama. Yakin pertama? Pertama apa kedua? Kedua. Oke, LKPD yang kedua. Masih ingat nggak model matematikanya bagaimana? Masih, Bu. Oke, ada yang mau menampilkan model matematikanya? Sebelumnya, Bu Ulfa pengen cek dulu di psikologi kalian untuk penyelesaian LKPD karena LKPD-nya sudah diberikan sebelumnya dan kalian bisa membagikan jawabannya berdasarkan kelompok yang sudah dibagi. Maka Bu Ulfa cek dulu untuk LKPD-nya apakah masing-masing kelompok sudah mengumpulkan atau belum ya. Share LKPD kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4, dan kelompok 3. Oke, karena kita dibagi menjadi 4 kelompok ternyata sudah mengumpulkan semuanya. Silakan untuk yang mau share tentang penyelesaian dari permasalahan program linear tadi. Saya hentikan presentasi dulu. Silakan, mau kelompok berapa untuk menyelesaikan LKPD
pada kegiatan 1. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, silakan. Salah satu. Kelompok 4 Bu, berbagi layar. Ya, silakan kelompok 4 berbagi layar jawabannya. Kalau sanggup berbagi layar, apa dari psikologinya saya tampilkan? Bebas Bu. Ya wes, kalau saja. Oke, silakan. Kalau dijawab dulu, bagaimana model matematika dari permasalahan di atas? Kemarin untuk model matematika itu terdiri dari apa saja? Dari fungsi tujuan dan fungsi kendala. Oke, fungsi tujuan dan fungsi kendala. Sebelum membuat fungsi tujuan dan fungsi kendala, kita alangkah lebih baiknya dimisalkan dulu ya. Nah, silakan kalau disajikan. Kenapa? Error. Oke. Nah, sudah enggak? Yang pertama fungsi kendalanya ada 4, yaitu Misalannya dulu. misal banyaknya apel X sedangkan banyak pisang Y. Permisalan lalu fungsi kendala yang pertama adalah 30.000 X ditambah 15.000 Y kurang dari sama dengan 907 bisa disederhanakan menjadi 2X plus Y kurang dari sama dengan 60. Lalu yang kedua adalah X plus Y kurang dari 40. Kemudian X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Untuk fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 4000X ditambah 5000Y. Oke. Itu model matematika untuk kelompok 1, 2, 3 sama enggak jawabannya? Atau ada yang beda? Sama Bu. Sama Bu. Nah. Oke, lanjut. Lalu mencari titik potong grafik yang pertama dari persamaan pertama dan persamaan kedua dapat 0,60 dan 30,0 serta 0,40 dan 40,0. Lalu ini titik potong dua grafiknya substitusi dan eliminasi dapat 20,20. Lalu kita dapat DHP-nya titik yang diuji yaitu 30,0, 0,40 serta 20,20. Dari titik yang diuji ini dimasukkan ke dalam fungsi tujuan, didapat nilai maksimalnya yaitu 200.000, nilai minimalnya yaitu 120.000. Ya, sebentar kalau pertanyaan di LKPD yang kedua itu kan bagaimana daerah penyelesaian dari permasalahan di atas. Nah, berarti daerah penyelesaian yang mana loh? Yang ini Bu, Ya. Ditulis dengan DHP. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga kalau berapa keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang buah tersebut adalah 200.000. oke. Sebelum ke bagaimana itu DHP-nya sudah, terus kemudian kalau sudah menyampaikan sampai fungsi tujuannya karena sudah dipelajari di bahan ajar yang sudah diberikan juga. Nah, sambil melihat ini, ketika Bu Ulfa memberikan pertanyaan, ya, bagaimana langkah-langkah menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian berkaitan dengan permasalahan program linier? Langkah-langkahnya berarti bagaimana untuk menentukan titik pojoknya? Ayo silakan. Mencari perpotongan antara dua grafik.
Yang pertama dulu, langkah untuk menentukan nilai optimum dengan uji titik pojok itu adalah urutannya kalau dari atas. Tadi Galuh mulainya dari apa? Menentukan apanya? Kendala atau permasalahannya, Bu. Oke, fungsi kendala dan fungsi permasalahan teoritis atau menyusun model matematikanya. Terus kemudian setelah menyusun model matematikanya, maka kita bisa membuat apa? Menggambar daerah penyelesaian. Oke, betul, menggambar daerah penyelesaian. Selanjutnya, setelah daerah penyelesaiannya didapat, maka kita bisa menentukan apa selanjutnya? Titik pojok. Titik pojok ya. Yang ditentukan di sini adalah titik pojoknya ya. Karena belum tentu titik potong dari dua buah grafik itu merupakan titik pojok. Jadi titik potong dari sebuah grafik yang merupakan titik pojok dari permasalahan program linear itu adalah yang terletak di DHP ya, terletak di DHP. Terus kemudian selanjutnya sampai Galuh pada bisa mendapatkan maksimum minimum titik-titik pojok yang didapatkan ya, titik-titik pojok yang didapatkan kalau kita lihat di HP-nya titik pojoknya itu ada berapa dah? Ada 3. Yakin 3? 4. Nah, jadi Galuh bisa direvisi untuk jawabannya. Titik pojoknya itu ada 4, yaitu titik berapa saja? Jawab 4 mau siapa? 30,0, 0,40, 20,20, 0,0. Oke, 0,0 betul. Jadi meskipun kalau dihitung itu tetap hasilnya 0, akan tetapi itu harus tetap dimasukkan sebagai titik pojoknya ya, harus dimasukkan sebagai titik pojoknya. Jadi titik pojoknya di sini itu ada 30,0, 0,40, 20,20 dan 0,0. Oke, kelompok mana yang uji titik pojoknya sampai 4? Halo, saya screen-nya di stop dulu coba. Ada yang pekerjaannya sampai 4 titik pojok? Rata-rata dari kalian pekerjaannya cuma 3 loh. Oke. Hati-hati ya. Jadi perlu kalian perhatikan, meskipun 0,0 itu kalau disubstitusikan ke fungsi tujuannya hasilnya adalah 0, maka tetap kalian harus menunjukkan titik pojoknya itu adalah memang perpotongan dari dua buah grafik itu. Jadi 0,0 itu termasuk pada titik pojok yang akan diukur, meskipun dalam perhitungan nanti hasilnya dia tetap 0. Jadi kalau misalnya tadi Bu Ulfa tanya titik pojoknya sebenarnya ada berapa? 4. Ada 0,0, terus kemudian tadi ada 30,0, 0,40 dan 20,20. Ini kalian kebetulan mengerjakannya pakai manual. Ada yang sudah mengerjakan pakai GeoGebra? Ada? Atau Willy? Hah? Siapa? Apa Willy Dimas menganggo GeoGebra? GeoGebra masih ada nang? Oh, di notebook. Ini lagi pakai HP? Oh, ini pakai laptop, itunya di notebook. Oke. GeoGebra itu juga bisa online lah, selain pakai aplikasi di Android. Itu kita kalau misalnya pakai Chrome itu juga langsung bisa GeoGebra calculating gitu bisa. Ada yang siap untuk GeoGebra-nya?
Belum semua? Belum Bu, kalau misalnya langsung sekarang itu gimana Bu? Oke, boleh. Secara langsung di sini. Nanti saya apa namanya didek-dek fungsi kendalanya. Oke Bu, sebentar. Oke, Bilkis. Tebel deh nih pokoknya. Langsung pakai share layar ya, Bilkis ya. Oke, untuk menentukan DHP-nya dulu, kita kan perlu memasukkan fungsi kendalanya dulu. Ini semua fungsi kendala disubstitusikan. Akan tetapi, kalau dari video yang sudah Bu Ulfa unggah juga di forum diskusi, untuk bisa menentukan titik pojok dengan menggunakan GeoGebra, apa yang harus kita lakukan? Supaya bisa langsung ketemu titik pojoknya adalah A, B, C, D. Ya Pak kita. Irisan Bu. Pakai irisan itu kalau di HP-nya untuk menentukan titik pojoknya. Dan ketika mbok klik itu langsung ketemu titik pojoknya. Pakai secara manual Bu. Oh, wong iki nganggo GeoGebra kok. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian belum menyimak video yang sudah Bu Ulfa unggah di Schoology. Jadi, setelah kita memasukkan fungsi kendala ke GeoGebra-nya, untuk menentukan titik pojok supaya bisa langsung diklik, kita merubah fungsi kendala, ya. Kita merubah fungsi kendala menjadi suatu persamaan. Ya, kita merubah fungsi kendala menjadi suatu persamaan. Oke, disubstitusikan dulu sesuai fungsi kendalanya. Ada yang mau bantu Bilkis? Dek-dek. 2x plus y kurang dari sama dengan 60 dan x plus y kurang dari sama dengan 40. Terus dan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Baik, nah, silakan perkecil tampilan DHP-nya, Bilkis. Oke, sama ya dengan apa namanya bentuk manualnya. Nah, ini kan sudah ketemu DHP-nya. Nah, Bilkis sudah apa namanya membuat DHP-nya. Nah, sekarang untuk menentukan titik pojok. Nah, sambil tutorial lagi deh Bu Ulfa. Nanti kalau misalnya masih ada yang belum paham bisa diputar lagi videonya. Nah, di sini kan sudah Bu Ulfa kasih apa namanya videonya, link di YouTube, ya. Itu ada. Nah, sekarang Bilkis, silakan buat pertidaksamaan itu menjadi sebuah persamaan, Bilkis. Dihapus saja, terus kita buat baru. Itu dihapus dulu. Nah, kita buat baru berarti jadinya 2x plus y sama dengan 60. Di enter saja, jangan pakai dan. Terus kemudian yang kedua adalah x plus y sama dengan 40. Nah, yang berikutnya adalah x sama dengan 0. Terus berikutnya adalah y sama dengan 0. Nah, sudah. Nah, titik-titik pojoknya itu adalah yang dari DHP. Nah, sekarang Bilkis bisa pilih peralatan itu Bilkis, atau langsung diklik di tabelnya boleh, di peralatan boleh. Itu nanti kalian pilih perpotongan dua objek. Perpotongan dua objek. Klik. Nah, itu silakan kamu klik di gambarmu. Nah, terus
tadi perpotongannya yang mana saja? Yang merupakan DHP. No, yang merupakan DHP. Oke, terus. Terus. Oke, nah jadi kalau untuk menentukan titik pojok dengan menggunakan GeoGebra itu kita bisa menggunakan peralatan itu pakai intersect atau perpotongan antara dua objek atau langsung diklik saja, langsung diklik di titik pojoknya. Nah itu pasti akan muncul. Nah, ketika Bilkis tadi ngeklik di pas titik pojoknya itu kan muncul berapa koma berapa, berapa koma berapa, berapa koma berapa, dan berapa koma berapa. Yang diklik itu adalah yang di daerah penyelesaian. Cukup mudah bukan? Nggak usah pakai eliminasi substitusi. Jadi GeoGebra bisa menggunakan itu. Oke? Oke. Thank you Bilkis. Berarti sama ya, titik pojoknya ada 4 dari GeoGebra maupun secara manual. Oke. Kalau misalnya kalian nanti soalnya pilihan ganda tidak menuntut untuk grafik secara manual, boleh kalian menggunakan GeoGebra sebagai pembanding. Ya. Oke, ada yang ditanyakan untuk penyelesaian dari kegiatan 1? Belum, Bu. Oke, belum. Lanjut ke kegiatan kedua. Kelompoknya siapa yang mau share jawaban? Di kegiatan 2? Monggo, silakan yang mau kegiatan 2. Oh, sebelum lanjut ke kegiatan kedua, tadi ada yang kelupaan Bu Ustaz. Berarti untuk kegiatan 1 dalam permasalahan yang disajikan pada kegiatan 1, nilai optimum yang diinginkan itu permasalahannya berarti maksimum atau minimum Kak? Maksimum ya, permasalahannya maksimum. Jadi ketika kalian diminta untuk memprediksi, kalian harus tahu dulu kira-kira permasalahan ini permasalahan maksimum atau minimum. Oke, tadi Bilkis sudah mendapatkan setelah disubstitusikan ke fungsi tujuan itu dia hasilnya maksimumnya berapa Bilkis? 200.000. Oke, 200.000. Maaf tadi galuh ya, saya presentasi salah. 200.000. Nah, sehingga kalau soalnya bentuk soal kontekstual atau soal cerita seperti ini,
jangan lupa langkah terakhir dalam menentukan nilai optimum dari permasalahan program linear itu harus dibuat apa dulu? Kesimpulan. Oke, simpulan. Simpulannya berarti bagaimana kalau? Jadi keuntungan maksimumnya adalah Rp200.000. Oke, jadi keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang buah tersebut adalah Rp200.000 ya. Oke, lanjut ke kegiatan kedua. Yuk, kelompok siapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Mau di-share sendiri? Di-share sendiri apa dari Bu Ulfa? Dari Bu Ulfa aja. Oh, dari Bu Ulfa. Oke, Fania berarti yang baca ya? Iya, Bu. Males itu kan. Ya udah, saya aja dong. Ya, saya Fania. Ada di psikologi ya jawaban ya Fania. Udah ada, Bu. Sudah? Oke. Kita lihat, ayo dibaca soalnya kan. Soal Pemerintah akan mengirim bantuan logistik minimal 100 peti makanan dan 84 peti obat-obatan menggunakan 2 jenis kendaraan, helikopter dan truk. Helikopter dapat mengangkut 14 peti obat-obatan, 10 peti makanan. Truk dapat mengangkut 6 obat-obatan dan 10 makanan. Jika biaya helikopter 2.500.000 dan truk 1.500.000, biaya minimumnya berapa? Oke, sebelum masuk ke penjelasannya, dari soal ini kalian bisa memprediksi permasalahannya ini maksimum atau minimum? Minimum. Minimum, kenapa? Dalam mengeluarkan biaya maunya kan yang kedua. Oke, prinsip ekonomi ya, kalau mengeluarkan biaya itu seminimalnya dengan hasil semaksimalnya. Kalau berhubungan dengan hasil itu nanti biasanya permasalahannya maksimum, tapi kalau untuk biaya itu nanti permasalahannya adalah minimum. Gitu ya. Nah, sekarang model matematikanya dulu. Mana ya? Pemisalannya? X itu helikopter, Y truk. Berhenti. Teman-teman, Fania menyebutkan pemisalannya X itu helikopter, Y itu truk. Benar apa salah? Nah, benar ya ta? Banyaknya helikopter yang dibutuhkan atau banyaknya helikopter gitu ya. Sedangkan Y-nya adalah Banyaknya truk yang banyaknya truk yang dibutuhkan. Jadi kalaupun meskipun di situ pemisalannya mungkin kebanyakan dari kalian itu kalau memisalkan sembarang, yang penting ya model sing penting itu sing bahaya, tapi itu merusak konsep. Jadi jangan menyepelekan kalau misalnya X itu harus ada kuantitasnya, banyaknya helikopter, terus kemudian Y-nya itu adalah banyaknya truk. Karena apa? Kuantitasnya itu yang diperlihatkan. Oke. Jadi Fania nanti bisa betul ke jawabannya ya. Terus lanjutkan fungsi kendala dan fungsi tujuannya. Z sama dengan 2.500.000 X plus 1.500.000 Y. Ya, Z itu berarti fungsi apa? Fungsi tujuan. Oke, fungsi tujuan. Terus kemudian fungsi kendalanya kan? Fungsi kendala 10X plus 10Y lebih dari sama dengan 100 diperkecil jadi X plus Y lebih dari sama dengan 10 dan 14X plus
plus 6Y lebih besar dari sama lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan 84 diperkecil lagi jadi 7x plus 3y lebih dari sama dengan 42 sama x lebih dari sama dengan 10 dan y lebih dari sama dengan 10 apa 0? 0 Bu. Nah, ya, jadi fungsi kendalanya itu adalah x plus y lebih dari sama dengan 10, 7x plus 3y lebih dari sama dengan 42, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Untuk kelompok 1, betul tidak itu jawabannya? Kelompok 1? Betul Bu. Oh? Kelompok 1 tadi pemisalannya betul. Banyaknya helikopter, banyaknya terus praktek jawabanmu psikologi. Oke, sebelum melanjutkan itu, kira-kira dari apa yang dipresentasikan Fania, itu kamu ada yang merasa janggal nggak? Dari apa yang dipresentasikan oleh Fania sebelum membahas lebih lanjut dari penampakannya saja. Kita kan sudah membahas fungsi kendalanya itu lebih dari sama dengan 10, lebih dari sama dengan 42, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, daerah penyelesaiannya, lanjut ke daerah penyelesaiannya. Fania sudah menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y dari dua pertidaksamaan utamanya. Nah, sekarang apakah ketika Fania menyajikan daerah penyelesaian itu kira-kira tepat atau tidak? Tidak tepat Bu. Tidak tepat. Nah, kenapa di situ kok Fania memunculkan daerah penyelesaiannya kamu yang diwarnai kan? Iya Bu. Nah, daerah penyelesaiannya adalah yang diwarnai. Menurut tadi yang jawab gak tepat apa? Nah, Bu Ulfa pengen dengar suaranya. Winnie Dimas, kira-kira ini benar apa salah, Bin? Aduh lagi. Belum Bu. Belum sesuai. Lah jawabannya kelompokmu piye le? Present screen ini. Hah? Di share screen boleh? Fania berhenti dulu kan? Iya Bu. Oke. Terus silakan sambil menunggu share screen-nya Winnie Dimas, ada yang pakai GeoGebra supaya bisa membandingkan. Pertidaksamaannya dulu deh kalau pakai GeoGebra untuk membandingkan daerah penyelesaiannya. Ayo Win. Bentar, enggak bisa. Winnie Dimas kelompok berapa kamu? 4. Oke, saya share dari psikologinya saja ya. Kelompok 4. Kelompok 4. Ah, ini. Kelihatan, Jin? Dari share screen-nya Bu Ulfa? Oke. Ini adalah hasil penyelesaian dari kelompok 4. Daerah penyelesaian adalah daerah yang bersih, karena kalau manual memang lebih enak daerah yang bersihnya yang dijadikan daerah penyelesaian. Ini adalah daerah penyelesaian dari kelompok 4. Untuk menurut kelompok 1 dan 2 tepat tidak ketika kelompok 4 membuat daerah penyelesaiannya seperti ini? Benar Bu, karena hasilnya minimum. Oke, betul ya, karena di sini pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan, maka
ketika diuji titik, maka kalian harus hati-hati di sini. Kalau uji titiknya kebetulan kalian ngambil 0,0, kok salah, berarti dia bukan daerah penyelesaiannya. Nah, ini ya. Berarti ada berapa titik pojok? Ada berapa titik pojok? 3. Titik pojoknya ada 3. Di situ kalau dari perhitungan pakai eliminasi substitusi, ya, itu diperoleh titik pojoknya berapa saja? 0,14, 10,0, 3,7. Oke, 0,14, 10,0, dan 3,7. Setelah mendapatkan titik pojok ini, apa yang kita lakukan? Disubstitusikan ke Oke, disubstitusikan ke fungsi tujuan ke 2.500 X. Nah, kelompok 4 nulisnya kudu lengkap 2.500 X ditambah 1.500 Y. Oke, Bu Ulfa kasih alternatif kelompok lain. Nah, ini kelompok 2. Nah, ini dari kelompok 2 2.500 X ditambah 1.500 Y. Nah, kelompok 2 kebetulan yang upload tadi Adisti. Dis, on ya Dis? Oke, ayo Dis, silakan di sini. Pertanyaan dari soal nomor kegiatan 2 ini, berarti yang ditanyakan permasalahannya permasalahan apa tadi Dis? Oke, biaya minimum. Jadi setelah kita substitusikan ke fungsi tujuan, maka diperoleh kesimpulannya bagaimana? Oke, kalau permasalahan ini Bu Ulfa lebih lebarkan lagi. Nah, setelah kalian bisa menyimpulkan biaya minimumnya adalah 18 juta rupiah. Ketika Bu Ulfa menanyakan berapa banyaknya angkutan yang digunakan supaya biayanya minimum, jawabannya berarti bagaimana? 3 helikopter dan 7 truk. Oke, ada 3 helikopter dan 7 truk untuk memberikan biaya minimum. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya yang ditanyakan biaya minimumnya, berarti jawabannya kalian adalah 18 juta. Akan tetapi kalau pertanyaan nanti adalah bagaimana untuk banyaknya angkutan, berarti untuk helikopternya ada 3, truknya ada 7. Gitu ya. Oke. Nah, kegiatan 1 dan kegiatan 2 sudah selesai. Nah, sekarang Bu Ulfa tanya. Nah, ini bagaimana pertanyaan ini, bagaimana langkah-langkah menentukan nilai optimum berkaitan dengan permasalahan program linier? Sebelum kita melanjutkan kegiatan berikutnya. Yuk, kelompok 1, Bu Ulfa belum dengar ini suaranya kelompok 1. Bilkis kelompok 1, Bu. Sebentar. Kamu absen berapa? Absen 9. Absen 9. Oke, Bilkis kelompok 1. Oh, tadi sudah ya Bilkis ya berarti ya. Nah, tapi mau menjawab lagi juga boleh. Boleh. Sebentar. Yang lainnya juga boleh. Dari kelompok 1 yang lainnya.
Mencari fungsi tujuan dan fungsi kendala terlebih dahulu. Oke, satu. Terus kemudian langkah yang kedua. Setelah menentukan atau menyusun model matematika yang berupa fungsi kendala dan fungsi tujuan. Langkah yang kedua adalah boleh yang lainnya nambahin? Halo? Mencari DHP-nya. Oke, mencari daerah penyelesaiannya. Betul. Lanjut, yang ketiga. Mencari titik pojok. Oke, setelah menentukan titik pojok, Substitusi titik pojok ke fungsi tujuan. betul, substitusi titik pojok ke fungsi tujuan. Selanjutnya, Mencari nilai tertingginya. oke, nilai optimumnya ya, lebih tepatnya mencari nilai optimumnya. Entah nanti yang maksimum atau minimum tergantung pada soal. Nah, yang paling terakhir, kalau permasalahan itu adalah soal cerita, berarti langkah terakhir adalah Beri simpulan. oke, membuat kesimpulan. Betul ya. Ini langkah-langkah menentukan nilai optimum dengan uji titik pojok adalah membuat model matematikanya, menentukan daerah penyelesaian, terus kemudian menentukan titik pojok ke fungsi menentukan titik pojok dan substitusi semua titik pojok ke fungsi tujuan, dan tentukan yang diminta apakah nilai maksimum atau nilai minimum. Terus yang langkah yang terakhir itu adalah membuat kesimpulan jika soalnya adalah soal cerita. Nah, jadi ini menentukan yang diminta apakah nilai maksimum atau minimum, ini termasuk kesimpulannya juga. Oke, sekarang karena di LKPD itu juga ada apa namanya, kalian diminta untuk membuat satu kelompok masing-masing satu soal. Nah, saya buka dari kelompok 1 dulu ya. Saya buka dari kelompok 1 dari psikologi. Sudah ada yang menjawab belum? Oke. Di situ kelompok 1 Bilkis, terus kemudian Isna, kelompok 4 Riani, terus kemudian Fania. Oke, dari kelompok 1 dulu saya tampilkan soalnya. Nah, berarti yang wajib menjawab adalah kelompok 2, 3, atau 4. Oke, di sini ada seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda. Dari permasalahan ini, halo, kelompok 2, 3, atau 4 yang mau jawab? Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Berarti kira-kira permasalahan ini permasalahan maksimum atau minimum? Maksimum. Oke. Kelompok 4 sudah punya untuk apa namanya penyelesaiannya ini, soal ini. Sudah dikirim ke psikologi. Mau di share screen boleh, kirim ke psikologi boleh. Saya kirim ya Bu. Ke psikologi. Iya Bu. Ya, tunggu. Oke, sambil menunggu sekarang soal yang kedua dari kelompok 2. Yang mau jawab? Kelompok 1, kelompok 3, atau kelompok 4? Kelompok 4 sudah menjawab kelompok 1. Jadi kelompok 1 atau kelompok 3 ini saya menjawab. Oke, kelompok 1. Kelompok 1. Ini berarti permasalahannya permasalahan apa, no? Maksimum atau minimum? Maksimum. Maksimum. Jawabanmu sudah ada? Saya sudah. Sudah. Oke, di share layar apa di upload di psikologi? Upload saja Bu. Oke, upload, saya tunggu. Sekarang
soal dari kelompok 3. Nah, ini kelompok 3 berarti yang wajib menjawab kelompok 2 atau kelompok berapa? Kelompok 4 sudah jawab. Oh iya, kelompok 2 itu berarti. Kelompok 2, halo. Isna dan kawan-kawan? Iya, Bu. Ya. Ini permasalahannya apa ini, Nak? Permasalahan apa? Yang soal dari kelompok 3 ini. Maksimum apa minimum? Minimum. Minimum. Sudah siap jawabanmu? Kan soalnya sudah di-upload dari tadi sama teman-teman kalian. Siap, Bu. Siap. Oke. Coba upload di psikologi apa langsung share layar? Psikologi aja, Bu. Oke, psikologi aja. Lanjut ke kelompok 4. Nah, kelompok 4 berarti yang belum menjawab siapa mau? Kelompok 3 belum, Bu. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 permasalahan ini termasuk permasalahan apa? Minimum, Bu. Ini hampir mirip dengan kegiatan kedua, ya. Silakan Bu Ulfa tunggu jawabannya di psikologi. Ya. Kelompok 1 dijawab sama Galuh. Oke. Silakan dibaca Galuh. Permasalahannya adalah banyak sepeda gunung X, banyak sepeda balap Y. Lalu didapat fungsi kendala 15X plus 20Y kurang dari sama dengan 420. X plus Y kurang dari sama dengan 25. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Dengan fungsi tujuan Z sama dengan 500.000X plus 600.000 Ya, 600.000 Y. Y. Lanjut. Menentukan daerah penyelesaian. Oh, sebelumnya fungsi kendalanya kelompok 1, betul ini? Fungsi kendalanya seperti ini. Bilkis dan kawan-kawan. Iya, Bu. Betul sama. Nah, terus lanjut. Daerah penyelesaiannya betul ini, Bilkis. Ini jawabannya Galuh dari kelompok 4. Benar, Bu. Benar. Terus kemudian titik pojoknya. Betul? Maaf. Titik pojoknya? Betul tidak Bilkis? Saya kurang 0,03. Oh iya, ada kurang 0,0. Ada kurang 0,0. Halo? Punya saya juga kurang 0,0, Bu. Oh iya. Jadi penyakit ya, memang penyakitnya harus segera dihilangkan. Meskipun dalam perhitungan ke fungsi tujuan itu hasilnya tetap 0, yang namanya titik pojok 0,0 punya hak untuk masuk ke titik pojok. Jadi jangan diabaikan. Nah, ini misalnya nilainya 4, ya nilainya karek mau telu tah, lawang hilang siji. Terus kemudian kesimpulannya bagaimana? Jadi nilai optimumnya untuk memperoleh keuntungan maksimal adalah 13.400 dengan menggunakan 16 sepeda gunung dan 9 sepeda balap. Oke. 16 sepeda gunung dan 9 sepeda balap. Betul? Ini untuk jawabannya kelompok 4. Halo kelompok 1. Betul, Bu. Oke, betul ya. Lanjut. Kelompok 2. Kelompok 2 orang ono sing jawab itu di reply-nya. Oke, sudah dibalet sama Bilkis. Oke. Kita cek jawabannya. Nanti silakan Isna dan kawan-kawan ngecek jawabannya Bilkis ya. Bu, untuk grafiknya saya buat di Google juga, tapi lupa saya kirim. Oke, boleh. Ya. Kok share langsung ya?
Iya Bu, siap. Siap. Ini enggak kamu enggak? Berarti jawabannya. Dua Bu, yang Oh, iya, iya. sebelumnya Yang ini ya? Iya, yang bawah. Oh ini ya. Tipe rumah. Halo kelompok 2 Isna dan kawan-kawan. Isna. Halo kelompok 2. Nggih. Pemisalannya. Loh, kowe kok gak ana pemisalannya iki piye? Bilkis. Tak jewer lho kowe lho. Oke. itu Bu sebelahnya Bu yang 100x plus 75y. Iku rak fungsi kendalane lah. Pemisalan itu sing piye sih? Oh iya, x-nya apa? Nah, X-nya berarti ini apa Bilkis? Banyaknya tipe rumah unit. Banyaknya tipe rumah A, Y-nya adalah banyaknya rumah tipe B. Jadi harus hati-hati. Ini Isa komplit sekalian. Isna dan kawan-kawan, kelompok 2, ini jawabannya Bilkis untuk fungsi kendalanya 4x plus 3y kurang dari sama dengan 400, x plus y kurang dari sama dengan 125. Kurang lagi nih, kurang apa Bilkis? X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini juga sama. Pertanyaanmu dengan jawaban yang sebelumnya, di soal sebelumnya ini kan harusnya di answer juga. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 juga harus di answer. Sehingga kan, oh sorry, ini Bilkis di HP-nya yang daerah di answer ya, yang nomor 1. Oke, yang nomor 2 ini. Bu, yang nomor 2-nya saya pakai gitu. Ya, membok share geogebramu. Sebelum ke daerah penyelesaiannya, ya biar nanti sekalian sebelum ke daerah penyelesaiannya, Isna dan kawan-kawan, apakah betul titik pojoknya itu ada 3? Kurang 1 Bu, 0,0. Oke, kurang 1, 0,0. Terus kemudian dari jawabannya Bilkis, ini kurang apa lagi? Kesimpulan. Oke, kurang kesimpulan. Kesimpulannya harusnya bagaimana? Jadi keuntungan maksimum yang didapatkan adalah 600 juta. Oke, keuntungan maksimum yang didapatkan adalah 600 juta rupiah. Jadi untuk apa namanya pekerjaannya Bilkis berarti kurang pemisalan, terus fungsi kendalanya yang non negatif belum ada, kesimpulannya ini juga belum ada. Oke, harus hati-hati ya Bilkis ya. Iya Bu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Bu Ulfa ambil satu soal lagi deh. Dari kelompok 3, kelompok 4. Nah, kelompok 3 tadi kan Fania sudah upload. Nah, di sini kebetulan kelompok 4 yang upload Riani Cika dan kebetulan dijawab oleh Fania dari kelompok 3. Fan, ini tadi permasalahannya permasalahan apa, Fan? Betul Kak Riani Cika? Iya Bu. Terus lanjut. Ini penyelesaiannya. Nah, silakan dilihat Riani Cika jawabannya. Ini loh. Keliru iki soal nomor Aku di sini kurang. Oke, bentar di situ Fanian jawab soal nomor loro ya, Fan. Kamu Fan. Iya Bu, bentar aku ulangi lagi. Ini yang nomor 2 ini. Salah upload. Nanti di-upload ulang ya, Fania ya.
Iya, Bu. Oke. Oke, ini Bilkis tadi sudah menampilkan daerah penyelesaian dari soal kelompok 2. Ini ya. Hah? Oh iya, kelompok 1. Bilkis menampilkan untuk apa namanya kelompoknya sendiri, klarifikasi, membandingkan. Ya, tadi sudah dijawab sama Galo dan dibandingkan dengan jawaban berbeda dari Bilkis. Oke, untuk yang 2 soal berikutnya bisa kalian cek di Psikologi. Silakan tanda tanya nanti kirim di Psikologi ya. Karena pembelajaran kita sudah cukup, saya rasa kalian sudah mengerjakan beberapa soal, tinggal dipelajari lagi. Bu Ulfa, kita merangkum bareng-bareng sekali lagi bagaimana langkah-langkah menentukan nilai optimum dari permasalahan program linear. Yuk bareng-bareng. 1. Mencari fungsi kendala dan fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Mencari GHB, menentukan titik pojok, menentukan titik pojok ke fungsi tujuan. Kemudian kesimpulan. Membuat kesimpulan. Oke, mencari nilai optimum yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Bu Ulfa ulangi lagi urutannya. Menentukan atau menyusun model matematika yang berupa fungsi kendala dan fungsi tujuan. Berikutnya adalah menentukan daerah penyelesaian. Ketiga, menentukan titik pojok. Yang keempat adalah mensubstitusikan titik pojok ke fungsi tujuan. Terus kemudian menentukan nilai optimum jika soalnya adalah soal kontekstual atau soal cerita, berarti harus ditarik sebuah kesimpulan. Oke, ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Materi nilai optimum dari permasalahan program linear. Pik, ada yang ditanyakan, Pik? Tania Gita? Ada yang ditanyakan? Alia. Ada yang ditanyakan, Al? Boten. Sudah cukup? Belum ada yang ditanyakan, Bu. Oke, Taufik belum ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini kita cukupkan karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti kalian jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya. Kuisnya sudah Bu Ulfa upload di Psikologi juga ya. Silakan dikerjakan kuisnya, dikumpulkan. Itu due date-nya juga sudah ada. Terus untuk pertemuan berikutnya karena kita materinya sudah selesai, itu adalah penilaian harian materi program linear 2 variabel. Jadi kalian siapkan dulu semuanya. Untuk minggu depan kita mengadakan penilaian harian program linear 2 variabel. Untuk menjaga semangat kalian meskipun sudah sore pembelajarannya, yuk gencarkan lagi visi misi SMA Negeri 1 Rembang. SMA Negeri 1 Rembang Berjati diri dan maju dalam Untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, kita baca bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Bu Ulfa. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.